Mulai tahun 2025, umat Muslim di Indonesia akhirnya bisa berangkat umroh tanpa harus melalui agen travel. Kabar ini bukan sekedar isu, melainkan keputusan resmi pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Aturan ini disahkan melalui rapat paripurna DPR pada 26 Agustus 2025 dan menjadi tonggak baru dalam sejarah penyelenggaraan ibadah di Indonesia. Sebelumnya, hampir semua calon jamaah harus bergantung pada biro perjalanan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Namun kini, dengan adanya izin umroh jalur pribadi atau umroh mandiri, setiap muslim bisa mengatur sendiri perjalanan spiritualnya, mulai dari pembelian tiket, pemesanan hotel, pengurusan visa, hingga transportasi di Arab Saudi. Langkah ini disebut-sebut sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah Arab Saudi yang telah lebih dulu membuka izin umroh mandiri bagi jamaah dari seluruh dunia. Dengan kata lain, Indonesia kini menyesuaikan diri dengan sistem global yang lebih terbuka, efisien, dan modern. Tentu saja, perubahan besar ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah umroh mandiri benar-benar lebih murah dibandingkan ikut travel? Seberapa besar risiko dan tanggung jawab yang harus dihadapi calon jamaah? Dan berapa kira-kira total biaya yang harus disiapkan untuk bisa menunaikan ibadah dengan cara mandiri? Semua jawabannya akan kita bahas tuntas dalam video kali ini. Jadi, pastikan kamu subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting seputar haji dan umroh terbaru tahun 2025 ini. Langkah pemerintah Indonesia dalam melegalkan umroh jalur pribadi atau umroh mandiri pada tahun 2025 ini menjadi tonggak penting dalam sejarah penyelenggaraan ibadah umat Islam di tanah air. Keputusan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang disahkan pada 26 Agustus lalu. Melalui regulasi ini, masyarakat kini bisa berangkat ke Tanah Suci tanpa harus melalui biro perjalanan resmi, sebuah kebijakan yang dinilai progresif dan menyesuaikan dengan perkembangan global. Kebijakan tersebut sejatinya merupakan respon terhadap langkah pemerintah Arab Saudi yang sejak beberapa tahun terakhir telah membuka izin umroh mandiri bagi jamaah dari berbagai negara. Sistem baru ini memungkinkan siapapun untuk mengatur sendiri keberangkatan, akomodasi, hingga transportasi selama beribadah, asalkan seluruh proses sesuai dengan aturan imigrasi dan keagamaan yang berlaku di Arab Saudi. Di Indonesia, keputusan ini disambut positif oleh banyak pihak. Salah satunya datang dari Ketua PBNU, Kiai Haji Ahmad Fahrur Rozi, Gus Fahrur, yang menilai umroh mandiri sebagai langkah baik menuju efisiensi biaya dan kemandirian jamaah. Ia menyebut kebijakan ini memberi keleluasaan bagi masyarakat yang ingin menyesuaikan anggaran dan kenyamanan masing-masing tanpa terikat paket travel yang kaku. Namun, Gus Fahrur juga mengingatkan bahwa kebebasan ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Setiap calon jemaah perlu memahami prosedur visa, peraturan Arab Saudi, dan mengatur semua kebutuhan perjalanan dengan cermat agar tidak terjadi kendala di tengah ibadah suci tersebut. Sebelum kita membahas rincian biaya umroh mandiri, penting untuk memahami dulu bagaimana sistem biaya umroh lewat agen travel selama ini. Pada umumnya, biaya paket umroh tahun 2025 berada di kisaran 27 juta hingga 40 juta rupiah per orang, tergantung pada pilihan fasilitas dan layanan yang disediakan. Paket yang lebih murah biasanya menawarkan hotel yang agak jauh dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sementara paket premium memberikan penginapan yang lebih dekat, layanan makan 3 kali sehari, hingga fasilitas tambahan seperti laundry dan ziarah kota suci. Selain fasilitas, durasi perjalanan juga berpengaruh besar terhadap harga. Paket yang hanya 8 hari tentu lebih murah dibanding program 2 minggu. Maskapai penerbangan pun turut menentukan karena kelas ekonomi dan bisnis memiliki perbedaan harga signifikan.
Namun kini, dengan adanya izin umroh mandiri, masyarakat bisa mengatur semuanya sendiri, mulai dari tiket pesawat, hotel, visa, hingga transportasi lokal. Secara umum, biaya umroh mandiri bisa lebih hemat beberapa juta rupiah, terutama jika jamaah pandai mencari promo tiket dan memilih akomodasi yang efisien. Meski begitu, tidak semua orang cocok dengan sistem mandiri. Umroh tanpa travel berarti jamaah harus mengurus seluruh kebutuhan secara pribadi, termasuk dokumen dan logistik di Arab Saudi. Jadi, pilihan ini lebih disarankan bagi mereka yang berpengalaman bepergian ke luar negeri dan ingin fleksibilitas penuh, sementara jamaah baru mungkin lebih nyaman tetap menggunakan jasa travel yang sudah berpengalaman. Dari hasil penelusuran berbagai situs pemesanan daring, harga tiket pesawat Jakarta-Madinah berada di kisaran 4,9 juta rupiah hingga 7 juta rupiah tergantung waktu pembelian dan maskapai. Semakin jauh hari kamu pesan sebelum keberangkatan, biasanya harga akan jauh lebih murah. Contohnya, untuk keberangkatan Minggu 16 November, tiket termurah berada di sekitar 4,9 juta rupiah dan tiket pulang Madinah-Jakarta sekitar 4,3 juta. Untuk akomodasi, harga hotel di Mekah dan Madinah cukup beragam, yakni Rp500.000 hingga Rp1 juta per malam. Jika durasi umroh sekitar 9 hari, maka total biaya hotel untuk satu kamar berdua bisa mencapai 5 hingga 8 juta rupiah per orang, tergantung jaraknya dari Masjidil Haram. Visa umroh reguler kini juga bisa diurus secara online melalui situs resmi nusuk.sa tanpa harus membeli paket dari travel. Harganya berkisar 2 hingga 3 juta rupiah. Transportasi antar kota seperti bis atau shuttle Mekah-Madinah berkisar Rp500.000 hingga Rp800.000. Sedangkan jika menggunakan taksi pribadi, biayanya bisa mencapai 1 juta hingga 1,5 juta. Untuk makan, jamaah bisa menyiapkan dana Rp150.000 hingga Rp250.000 per hari, atau total sekitar 1,5 juta hingga 2,2 juta untuk 9 hari perjalanan. Tambahan lain seperti asuransi perjalanan, kartu SIM lokal, internet, dan oleh-oleh umumnya menghabiskan 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Jika semua dijumlahkan, total estimasi biaya umroh mandiri mencapai 35 juta hingga 38 juta per orang, dengan asumsi menginap berdua agar lebih hemat. Sekilas, biaya umroh mandiri terlihat mirip dengan paket travel, namun ada keunggulan penting. Kamu bebas menentukan semua aspek perjalanan, mulai dari tanggal berangkat, lama tinggal, jenis hotel, hingga jadwal ibadah, semua bisa disesuaikan. Jadi, kalau pandai mengatur waktu dan mencari promo tiket maupun hotel, biaya total bisa turun hingga di bawah 30 juta. Tapi tentu, sisi negatifnya adalah lebih banyak tanggung jawab pribadi. Kamu harus menyiapkan segala dokumen, memastikan koneksi transportasi, dan menghindari kesalahan administratif. Bagi yang belum berpengalaman, risiko tersesat atau salah jadwal bisa menjadi tantangan tersendiri. Jadi, dengan kebijakan baru ini, pintu menuju Tanah Suci kini terbuka lebih lebar. Bagi yang ingin hemat dan mandiri, bisa mencoba jalur pribadi. Namun, bagi yang ingin aman dan praktis, jalur travel tetap menjadi pilihan bijak. Apapun jalannya, yang terpenting adalah niat tulus untuk beribadah. Semoga perjalanan umrohmu nanti menjadi ibadah yang mabrur dan penuh berkah. Jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu setuju dengan kebijakan umroh mandiri ini. Dan subscribe channel ini agar terus dapat update terbaru seputar haji dan umroh 2025. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.